kita dari kasus para korban ini ya, WO ini. Tapi kita menanya nih dari WhatsApp grup itu ya, kan sudah didata tuh. Kira-kira duit yang sudah masuk itu berapa sih kerugiannya? Terakhir saya lihat ya, karena grupnya itu terus berjalan dan semakin banyak listnya. Awalnya dari 8M, terakhir kali saya lihat itu ada 22M. Jadi ibaratnya ada, itu 22M duit yang disetor oleh calon pengantin atau termasuk kerugian dari vendor? Plus kerugian dari vendor. Oh, totalnya 22M? Iya. Jadi kan itu masih adalah uang masuk sama uang yang harus piutangnya. Betul. Gitu. Jadi 22M total kerugiannya gitu ya. Kira-kira kalau belum bertambah lagi nanti ya. Oke, jadi kan sebenarnya kalau secara ya hitung-hitungan kasarnya ya minimal separuh itu adalah duit dari calon pengantin gitu kan. Masa dia sampai dia nggak bisa bayar DP? itu ya, iya kan? Itu dia. Itu dia menjadi tanda tanya. Iya, Sementara kalau dari Mbak Rere sendiri melihat Bu Ayu ini orangnya terlihatnya sebelum-sebelumnya tuh bisa dipercaya gitu ya? Ya. Terlihat bisa dipercaya, saya rekanan sudah lama, makanya saya percaya. Jadi cukup kaget juga ya sampai seperti ini. Kaget juga. Ini sambil ini acara berjalan banyak netizen berkomentar ya. Katanya Mbak Sarah kok kayaknya terlihat senyum-senyum aja gitu. Dia apa sudah ikhlas? Apa gimana Mbak Sarah atau nggak bisa mikir? Nggak tahu. Kayak udah bingung gitu. Pas denger juga lebih kayak ke ya udah gitu. Ya udah aja udah. Nggak ada rasa marah. Enggak, ya lebih ke kesel ya. Terus gimana ya? Udah gitu aja sih gitu. Kayak gitu. Jadi tapi ini pernikahan resepsinya tetap dilangsungkan. Ya alhamdulillah justru banyak bantuan, nggak ada kendala juga. Nah kalau Mbak Rere nih 200 sekian juta ini kan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka nih, itu artinya kan ada kemungkinan ya duitnya nggak tahu deh ini bisa balik atau enggak. Apa? Saya rasanya ya saya sebenarnya cukup kecewa ya. Saya nggak nyangka juga ini akan terjadi. Tapi sebagai seorang pebisnis mungkin saya mikirnya kadang-kadang kita bisnis tuh bisa untung tapi bisa juga buntung gitu kan ya. Sometimes jadi saya menganggapnya sebagai mungkin potensi kerugian bisnis buat saya. Saya pengen fokusnya lebih ke karena banyak juga calon pengantin seperti Mbak Zahra ini yang setelah di acara itu nanya, Mbak cateringnya ini dari Mbak ya, boleh nggak minta tolong apa segala macam. Saya lebih ke fokus nih ke depannya gimana gitu aja sih. Kalau teman-teman pada bikin pelaporan saya bahkan belum sempat karena ya sudah lah gimana saya. Ini sebagai pebisnis sudah lama pasti kan udah pernah juga mengalami banyak hal ya. Betul. Pernah ada yang separah ini juga? Enggak separah ini sejujurnya. Ini paling parah paling dan besar paling ya masif terstruktur gitu ya. Masih terstruktur. Ya betul. Sampai sebesar ini. Oke, baiklah. Mbak Sarah dan juga Mbak Rere terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Ya itu tadi ya, kita nggak pernah tahu ini udah sedetil itu memilih WO, sudah ditanya testimoni tapi tetap aja ya ada kendala atau hal-hal yang di luar kontrol kita. Tapi mudah-mudahan Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Berikut ada Dude Herlino dan juga Alisa Subandono. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Hai, kita sudah bersama dengan Dude Herlino dan juga Alisa. Ini yang kemarin terbaru dibagikan oleh pasangan ini adalah kamu baru wisuda. Selamat ya Dude ya. Iya, terima kasih Mbak. Wisudanya nanti di akhir. Nanti, tapi udah lulus ya. Minggu ini. Oh, ada. Oh, pada saat sidang ditemenin sama Alisa, coba ada videonya, kita lihat yang berikut ini. Oke, jadi terakhir Dude kan D3. Jadi ini betul. 1 tahun nih nerusin. Betul. Gimana Pak kesan-kesan udah jadi bapak anak 3, terus belajar lagi? Ya memang seperti merefresh dulu ya saat masih kuliah. Tapi untungnya dibantu Ica memberikan banyak input lah gitu. Apa? Ikut ngetik, bantuin, ikut banyak ngasih masukan. Jadi diskusi ya. Betul. Membuat report itu seperti apa gitu ya, konsepnya bagaimana dan sebagainya gitu. Gimana dia waktu dia mau sidang tuh kayak gimana? Dia santai aja, dia kayak gini ini santai gitu, senyum-senyum atau ada stres-stresnya? Santai tapi deg-degan. Oh Karena iya, waktu D3 kan nggak ada sidang-sidang seperti ini kan gitu. Nah terus dari sebelum sidang tuh seminggu persiapan lah. Kemudian pas hari H itu juga masih deg-degan ya, berapa kali ngeliat dulu gitu proyek yang udah dibuatnya gitu. Terus kebetulan pas lagi presentasi itu Ica nggak bisa lihat karena memang tertutup. Jadi Ica nunggu di depan aja gitu. Nah terus pas udah dikasih tahu hasilnya baru Ica masuk lagi. Jadi gimana kamu di dalam sidang? Wah itu tuh kayak masuk ke satu tempat tapi hati tuh gimana gitu ya, karena menghadapi penguji profesor yang ngasih pertanyaan juga ya apa yang saya buat sih sebenarnya kan.
Tapi mereka banyak ngasih input lah, ya, ngasih insight. Oh begini harusnya. Jadi ada revisi yang mesti saya buat juga saat itu. Gitu. Oke. Ini benarkah bahwa ya kan kalau Ica kan kamu pernah nyebut Ica tuh adalah apa sih perempuan yang hobinya akselerasi gitu. SD selesainya cepet, Ya, betul, ya kan. Kuliah juga cepet selesainya, S2 juga cepet. Apakah ini juga yang menjadi dorongan kamu tuh? Aku juga harus selesaikan S1, lanjut S2. Benar, jadi sebenarnya tuh melihat Ica yang selesai S2 itu membuat juga termotivasi sebenarnya. Pengen bisa beresin S1 dulu deh gitu kan baru D3 nih. S1 gimana ya caranya ya? Kebetulan ketemu dengan kampus yang buat saya, menurut saya cukup nyaman dan cocok juga gitu ya. Dan Ica juga bimbing juga sebenarnya. Kak begini caranya gitu. Jadi insight dari Ica sih buat saya tuh jadi menambah bekal lah gitu ya. Jadi penyemangat juga. Penyemangat. Gitu. Ini ada cuplikan wawancaranya ya, kata Dude cerita Ica ini adalah cewek pinter banget gitu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ini padahal kita lihat Alisa Subandono itu strippingnya banyak ya dulu ya. Tapi semuanya cepet selesai ya gitu ya. Alhamdulillah. Itu gimana cara membagi waktunya? Satu dan kedua, kan dia cum laude nih. Apakah itu menjadi beban buat seorang Dude Herlino setelah yang berikut ini dan kawan-kawan? Tetap di Rumpin.